الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah setia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu ibadah sunnah khusus ba'da salat maghrib yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkannya mungkin hanya membutuhkan waktu 3 menit saja, niscaya seolah-olah telah beribadah selama 12 tahun. Allah menulis pahala baginya, pahala ibadah 12 tahun. Insya Allah pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita bahas. Simaklah hingga akhir video, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan menulis satu kalimat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tulis serta kita baca satu kali. Kita kasatkan pahalanya bagi kedua orang tua kita atau saudara kita, suami kita, istri kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Insya Allah menjadi syafaat bagi mereka di alam barzah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam bab amalan, setiap waktu mempunyai rahasia dan keberkahannya tersendiri. Dan tak jarang ada amalan atau wirid khusus yang telah dianjurkan di waktu-waktu tertentu. Misalnya antara maghrib dan isya. Waktu ini sangatlah singkat, kurang daripada 1 jam. Tapi di dalamnya terdapat keberkahan yang sangat luar biasa, fadilah yang sangat besar bagi siapa saja yang memuliakannya. Tentu tak jarang jika kita menemui kalimat ma bainal isya'i di dalam kitab-kitab, utamanya kitab-kitab nasihat yang membahas tentang keutamaan waktu antara maghrib dan isya. Salah satu kitab yang membahas tentang keistimewaan antara maghrib dan isya yaitu kitab Risalatul Mu'awanah, karya seorang waliullah yang sangat masyhur. Mu'alif menyebutkan dalam kitabnya, sebagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Sangat banyak hadis Rasulullah dan ucapan para sahabat tentang keistimewaan, keutamaan, dan fadilah agung yang Allah berikan kepada siapa saja yang mengamalkan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Bahkan dalam riwayat, seorang ulama besar, beliau bernama Ahmad bin Abi Al-Hawari rahimahullah ta'ala, beliau bertanya kepada Syekh Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala tentang utama puasa di siang hari ataupun menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Gurunya menjawab, kerjakanlah kedua-duanya. Al-Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari radhiyallahu anhu menanyakan kembali kepada gurunya, wahai guruku, bagaimana jika aku tidak mampu mengerjakan keduanya? Karena jika saya berpuasa di siang hari, tentunya waktu antara maghrib dan isya adalah sibuk berbuka. Gurunya menjawab, kalau demikian, tinggalkan puasa sunnah di siang hari dan isilah waktu antara maghrib dan isya dengan amalan-amalan. Di dalam riwayat ini dapat kita simpulkan betapa pentingnya waktu antara maghrib dan isya. Berikutnya yang terdapat di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya Al-Imam As-Sayyidi Abu Bakar bin Sayyidi Muhammad Syatta Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Waktu antara maghrib dan isya adalah termasuk semulia-mulia dan seutama-utama waktu. Maka sangatlah dianjurkan untuk menghidupkannya dengan amal-amal yang taat dan menjauhi hal-hal yang tidak berguna, serta hal-hal yang dapat menyebabkan kita lupa ataupun lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nasai Hubudiniyah Mu'alif menyebutkan di antara amalan yang sangat disunahkan ialah menghidupkan waktu antara salat maghrib dan salat isya dengan salat sunnah.
Dan hal ini yang paling utama. Kemudian membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, entah itu membaca tasbih, tahlil, sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah oleh sahabat, amalan yang sangat utama selesai salat maghrib antara maghrib dan isya adalah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir berkata bahwasanya Rasulullah SAW salat antara maghrib dan isya yaitu 6 rakaat. Kemudian hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Muqaddir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat antara maghrib dan isya, maka sesungguhnya ia salat tersebut daripada salat awabin, salat orang-orang yang suka bertobat, sehingga dia dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu anhu dalam kitabnya yaitu kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya hukum salah sunnah awabin adalah sunnah yang muakkad, yaitu sunat yang dikuatkan sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, barang siapa yang salat sesudah maghrib 6 rakaat, diampuni baginya semua dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kemudian hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat sesudah maghrib karena mereka, maka sungguh menyamailah salat itu baginya dengan ibadah 12 tahun, sekurang-kurangnya setelah sunat awabin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Syaikhas di dalam Al-Musannah. Hadis riwayat daripada Mahful radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat 2 rakaat sesudah salat maghrib, diangkatlah di langit yang paling tinggi. Kemudian berkenaan dengan kelebihannya bila kita mengerjakan salat sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahid daripada Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salat maghrib, kemudian ia sesudahnya salat sunnah 2 rakaat sebelum ia berbicara dan berkata-kata, niscaya Allah akan berikan kediaman baginya di dalam surga Hadiratul Qudus. Jika dikerjakan 4 rakaat, ia akan seperti orang yang menunaikan 1 ibadah haji sesudah 1 ibadah haji, dan jika dikerjakan 6 rakaat, diampuni oleh Allah baginya dosa selama 50 tahun. Sangat banyak hadis Rasulullah SAW yang memaparkan keistimewaannya waktu antara maghrib dan isya, bagian daripada waktu yang paling utama dan yang paling mulia. Maka wajar sekali para ulama-ulama, orang-orang saleh memperbanyak amal ibadah dan ketaatan di waktu tersebut, yang hendaknya kita semua juga mengikuti jalan mereka dan meninggalkan pekerjaan yang sia-sia dan melalaikan di waktu tersebut, bahkan tidur sebelum menunaikan sunnah sebelum masuknya waktu isya. Itu hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa tidur sebelum menunaikan sholat isya, semoga Allah tidak menidurkan kedua matanya. Maka jelaslah beberapa hadis Rasulullah SAW yang telah kita baca. Begitu juga pendapat para ulama-ulama besar, bahwasanya ibadah sunnah yang paling aula antara maghrib dan isya yaitu salat sunnah yang dinamai dengan salat sunnah awabin. Jumlah rakaatnya serta kaifiyah mengerjakannya, berkata Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Mu'in, antara maghrib dan isya jumlah rakaatnya yang paling maksimal adalah 20 rakaat dan bisa juga dengan 6 rakaat atau 4 rakaat. Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Waktunya boleh selesai sholat maghrib
Selesai salam langsung berdiri mengerjakan salat sunnah awabin dan boleh diselangi dengan berzikir ataupun bertasbih ataupun bersalawat terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan salat sunat awabin. Dan juga diperbolehkan membaca zikir pada salat maghrib, yaitu zikir sore hari sesudah mengerjakan salat sunnah awabin. Adapun tata cara salat sunnah awabin, lafaz niatnya adalah usolli sunnatal awabin rak'ataini lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku niat salat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut setelah salam, setelah sempurna kita kerjakan salat sunnah awabin, baik itu hanya 2 rakaat sempurna mengerjakan salat sunnah awabin, membaca satu doa khusus dari Rasulullah SAW. Bunyi doanya yaitu sebagai berikut: Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya, ya Allah, aku titipkan imanku baik ketika aku masih hidup, pada saat meninggal dan setelah meninggal. Jagalah iman tersebut untukku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan tak lupa pula saya ingatkan kepada para sahabat semuanya, khususnya setelah selesai salat maghrib, jangan kita abaikan zikir, adapun bacaan-bacaan yang masyhur dari Rasulullah SAW, bagian daripada jalan untuk mendapatkan keselamatan di dunia hingga yaumil akhirat kelak. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selesai salat maghrib sebelum berkata-kata kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka bila ia meninggal di malam tersebut, niscaya ditulis oleh Allah baginya merdeka daripada api neraka. Begitu juga tiap pagi hari selesai salat subuh, maka barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali sebelum berkata-kata, maka jika ia meninggal di hari tersebut, Allah akan menuliskan baginya kelepasan daripada api neraka. Ba'da salat maghrib ataupun selesai salat-salat awabin, jika langsung kita kerjakan salat sunnah awabin setelah salam daripada salat maghrib, kemudian zikir selanjutnya yang hendaknya jangan kita lalaikan ba'da salat maghrib, riwayat daripada Abu Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sesudahnya salat maghrib, niscaya semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika meninggal di malam itu, dia akan menjadi penghuni surga. Begitu juga siapa yang membacanya sesudah salat subuh, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika meninggal di hari tersebut yang ba'da salat subuh ada membaca Sayyidul Istighfar, niscaya dia menjadi ahli surga. Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kemudian zikir masyhur selanjutnya pada salat maghrib yang langsung didoakan oleh 70.000 malaikat. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang istiqomah membaca zikir ini, maka wajib baginya surga. Hadis beliau yang diriwayatkan daripada Ma'qil bin Yasir radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca ta'awuz 3 kali,
dilanjutkan dengan membaca akhir surat Al-Hasyr 1 kali, niscaya diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya 70.000 malaikat, yang 70.000 malaikat itu menjaganya dan mendoakannya. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain, jika dia meninggal di hari tersebut yang ba'da salat subuh ada membaca bacaan ini, ketahuilah dia termasuk di dalam mati syahid. Dan bila dia membaca sesudah salat maghrib, fadilahnya seperti itu juga. Maknanya dan kelebihannya sama. Urutan membacanya adalah A'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonir rajim, dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca 3 ayat akhir surat Al-Hasyr 1 kali. Inilah penjelasan singkat berkenaan dengan keistimewaan waktu antara maghrib dan isya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bisawab. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga berfaedah untuk semua sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.